Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Qur'ani, kembali lagi di podcast UPTQ. Kali ini bersama saya Syifa Fauzia yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan hafidhah alumni UPTQ tahun 2021. Beliau juga selain aktif di bidang Quran, melainkan aktif juga pada public speaking dan merupakan influencer serta founder dari komunitas Al-Quran yakni Quranic Dreamer. Ada yang tahu siapa? Dan tak berlama-lama langsung saja kita sapa tamu kita kali ini. Assalamualaikum Mbak Sita. Waalaikumsalam Syifa. Halo Sobat Qurani semuanya. Halo. BTW aku alumni masih tahun kemarin 2021 itu adalah awal saya masuk. Jadi alumni 2024 ya, angkatan 2021. Tepat sekali sepertinya. Mohon maaf. Oke, gak apa-apa. Oke, Mbak Sita, gimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tentunya sangat excited sekali. Masya karena Allah. saya ada diundang di podcast yang sangat luar biasa ini di UPTQ ya, tempat saya dulu tumbuh dan berkembang selama kuliah gitu. Tahu nggak sih Kak Syifa? Ya, jadi di sini tuh saya tuh dulu pernah jadi moderator loh, sama seperti Masya Allah. Syifa dulunya, dan sekarang alhamdulillah jadi tuker posisi. Semoga bisa mengikuti jejak Mbak Sita deh. Amin amin, semoga lebih baik. Masya Allah. Mbak Sita akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya karena saya kan habis dari pondok pesantren, jadi saya setelah lulus sarjana itu saya mondok lagi tabarukan selama 5 bulan. Dan kesibukannya sekarang masih mengajar di sekolah, mengajar di TPQ, menyimak hafalannya anak-anak, dan kesibukan saya yang lain yaitu dengan membuat konten gitu, karena emang hobi. Masya Allah, aktif di dua dunia, dunia digital, dunia nyata juga. Masya Allah memang. Amin amin, bukan dunia gaib gitu ya. Ya jangan dong. Nah Mbak Sita, kita kan berhubung UPTQ ya, kita bincang-bincang tentang Al-Quran, tentang menghafal gitu. Mbak Sita kan sekarang sudah alhamdulillah hatam ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pandung ini pangestuna. Nah, saya mau tahu perjalanan awal mula Mbak Sita menghafal itu mulai dari kapan, dan apa sih yang memotivasi Mbak Sita untuk mulai menghafal Al-Quran gitu? Oke, Syifa, jadi honestly untuk pertama kali saya menghafal, saya adalah keluarga yang memang bukan dari penghafal Al-Quran. Dan keluarga saya adalah kalau bisa dibilang bukan keluarga santri, tapi saya mengenal sosok yang mungkin sangat membuat dan bersejarah dalam hidup saya, yang sampai sekarang mencetak saya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Itu adalah saya menemukan sosok yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Wirda Mansur. Tahu nggak ya Kak? Tahu ya. Nah itu kan banyak tuh bukunya. Ada berapa bukunya sekarang, bisa banyak lah pokoknya. Nah di situ si Wirda Mansur ini sering aktif di sosial media, namanya ASFM. Dulu Syifa tahu nggak ASFM? Nggak tahu ya. Oke. Emang tahu, kurang familiar waktu itu. Itu emang aplikasinya berisi tentang tanya jawab tentang Quran, tips-tips Quran, keutamaan Al-Quran, seperti itu. Dan ada satu yang paling membekas ya dalam hidup saya, dari awal saya menghafal sampai saya sekarang selesai selama berapa tahun. Itu ada kata-kata beliau bilang gini, kita kalau sudah menghafal Al-Quran itu sama halnya kita sudah membuka pintu dunia. Ketika kita sudah membuka pintu dunia, maka Allah akan dengan mudahnya mengabulkan semua permintaan kita dan kebahagiaan kita. Karena ketika kita menghafal Al-Quran itu kan satu hurufnya saja itu dilipatkan 10 kali lipat, Syifa, ya kan? Apalagi kalau misalnya seluruh Al-Quran, nggak kebayangkan berapa poin, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Nggak kehitung. Nah benar. Dan sama halnya kalau kita misalnya menghafal Al-Quran, kita itu kayak mengumpulkan poin, dan sebanyak poin itulah akhirnya poin kebahagiaan yang akan kita dapat. Jadi sebanyak poin kita menghafal Al-Quran, sebanyak itulah poin kebahagiaan yang akan berambah di dalam dunia kita gitu. Jadi saya pikir kalau saya ingin bahagia dunia dan akhirat, berarti ini adalah jalan satu-satunya gitu. Berarti mulai tahun 2015. Bener, tahun 2015. Kemudian ya
pinginnya tuh eksekusinya ya. itu langsung tahun 2015 itu. Masya Allah, karena langsung menghafal Al-Quran. Benar. Ya, Mbak Sita. Nah, kan dalam menghafal Al-Quran kadang kita tuh nggak selalu tetap semangat, nggak selalu on fire gitu ya. Iya. Mungkin gimana sih cara Mbak Sita itu mengatasi hal tersebut saat kita iman naik turun, semangat naik turun, agar tetap istiqomah gitu, niat ingin menghafal Al-Quran, ingin memurojaah Al-Quran, gimana? Benar. Dan perlu diketahui ya untuk teman-teman semuanya bahwa iman itu emang naik turun dan itu manusiawi banget. Misalnya kalau kita menghafal Al-Quran tiba-tiba goyah, tiba-tiba pin selesai, tiba-tiba pingin nggak ngelanjutin, itu sangat manusiawi. Tapi ada satu poin yang memang saya tekankan, ya itu sebanyak apa yang jadi prinsip saya adalah sebanyak apa poin yang kita dapatkan dalam menghafal Al-Quran, dalam mendaras Al-Quran, itu adalah sebanyak apa itu juga poin kebahagiaan yang akan kita dapat. Itu yang jadi motivasi saya sampai saat ini. Gitu. Jadi hambatan tuh tentu ada ya, Syifa. Misalnya kita di juz 20 itu sudah menemukan kesusahan-kesusahan yang sangat luar biasa. Jangankan di juz 20 nih, di juz 4 ya kita sudah juz 2, juz 4 itu sudah banyak sekali cobaan yang akhirnya sedikit menggoyahkan kita. Tapi tetap itu berprinsip bahwa memang Al-Quran itu adalah pintu semua rizki. Memang Al-Quran itu adalah pintu kebahagiaan. Jadi sesusah apapun nggak bisa. Sesusahnya kita itu ya emang itu jalan kita untuk menuju kebahagiaan yang abadi gitu. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat kalau kita memang sudah memegang kunci dunia tersebut. Itu prinsip saya. Dan kalau misalnya nih ada hambatan, gimana nih caranya? Caranya yaitu dengan setoran atau enggak dengan cari partner setoran gitu. Itu sangat wajib. Seperti dawuhnya Bunyai, siapa saya lupa, bilang kalau emang sudah hatam, sudah mutkin, itu tetap harus disimak gitu. Karena kita manusia, Syifa ya kan, tempatnya salah, tempat lupa gitu. Kadang kita ngerasa kayak juz 1 mungkin gampang gitu. Tapi kadang ada aja loh kalau disimak itu yang salah. Nah itu tujuannya simaan tuh seperti itu. Jadi kalau kita sudah merasa hatam, sebenarnya perjuangan tuh bukan sampai di situ aja. Masih banyak perjuangan yang lain, yaitu menjaga hafalan itu seumur hidup. Karena ketika kita sudah wisuda, sudah dibayat, sudah berhasil 30 juz, kita tuh sudah punya teken kontrak gitu sama Allah seumur hidup gitu. Jadi caranya gimana? Ya dengan cara setoran, dengan cara mencari partner. Dengan mencari partner itulah akhirnya kita bisa ke-trigger juga, bisa saling menyemangati. Kan sungkan gitu ya kalau nggak setoran gitu. Jadi harus pintar-pintar sih, harus ada rasa saling butuh gitu. Itu sih Kak Syifa kalau dari aku ya, dari saya. Jadi perjuangan menghafal Al-Quran tuh nggak berhenti saat kamu udah selesai 30 juz, udah. Jadi murojaah itu panjang banget sampai kita meninggal. Murojaah terus seumur hidup. Dan satu lagi nih Syifa, saya tuh selalu punya prinsip seperti apa yang didawuhkan guru saya. Jadi percuma kalau kita itu aktif organisasi sana sini, berprestasi sana sini, jadi duta sana sini, prestasinya di mana-mana, tapi kalau misalnya Al-Qur'annya kotor atau Al-Qur'annya ini hilang atau enggak keramut, itu malah bukan kebahagiaan yang sejati. Karena la ni'mata Allah min ni'mati tilawatil Quran bisuhulatin. Jadi tidak ada nikmat yang agung, nikmat sejati kecuali dengan membaca atau menghafal Al-Qur'an dengan lancar gitu. Jadi kalau misalnya hafalan lancar tuh kan kita rasa lega, nikmat banget ya. Itu ngalahin nikmat dari segala nikmat yang lain gitu. Karena apalagi soalnya kita menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Jadi kenikmatan yang sejati, yang paling agung bagi seorang menghafal Al-Quran adalah bisa setoran dengan lancar. Seperti itu. Masya Allah. Emang benar banget ya kalau misalkan kita udah murojaah atau apa terus setoran lancar, itu rasanya nikmat lega banget. Apalagi kita habis kuliah nih capek banget, tapi ketika sudah berhasil setoran cuman setengah juz aja, itu udah bahagianya luar biasa, lega, plong banget gitu. Masya Allah. Nah, mungkin kan selama perjalanan menghafal ini apakah ada sosok atau pengalaman yang cukup berpengaruh buat hidup Mbak Sita dalam perjalanan menghafal Al-Quran ini selain Wirda Mansur tadi yang lewat? Jadi selain Wirda Mansur ada juga beliau itu Syifa pasti pernah nonton Hafidz Indonesia kan? Oh, pernah. Indonesia RCTI yang selalu ditayangkan setiap Ramadan, ya kan? Nah, itu saya
di tepatnya tahun 2014, sebelum tahun 2015 itu yang saya kan Oh, eksekusinya tahun 2015 Iya, tuh. betul. 2015 tuh saya sering nonton Hafidz Indonesia, yang kebetulan itu bintang tamunya ada Syekh Jihad Al-Maliki, dan mohon maaf beliau adalah seorang tunanetra yang sudah 30 juz lancar gitu ya. Nah di situ saya kayak merasa saya ini adalah ahsani takwim gitu, sebaik-baik yang sudah Allah ciptakan. Tapi di mana kayak balas budinya untuk Allah, bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih gitu. Maka saya mikir, mohon maaf yang tunanetra aja bisa, apalagi yang enggak gitu, harusnya lebih bisa gitu. Nah maka dari itu sejak itulah saya masih pingin tahun 2015 ada sosok yang paling berpengaruh. Pertama kali itu ada Syekh Jihad Al-Maliki. Beliau sangat lancar sekali waktu itu, walaupun tunanetra tapi bisa lah, sangat lancar hafalannya. Di situ saya mulai ke-trigger untuk menghafal Al-Quran, tapi belum eksekusinya waktu di tahun 2012 itu. Setahun kemudian. Iya, di waktu mengenal Wirda Mansur gitu. Jadi perlu proses, nggak langsung yang tiba-tiba pindah hafal, tapi emang karena dipupuk ini akhirnya kayak mikir, oh kayaknya emang hafal Quran ini adalah salah satu jalan yang terbaik gitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Berarti 1 tahun kemudian baru mantap eksekusi buat mulai menghafal ya gitu Mbak Sita. Iya. Jadi gini Kak Syifa, jadi saya tuh dulu mau daftar SMK, hampir saja daftar, hampir sudah masuk bahkan gitu. Tapi karena memang tiba-tiba pingin mondok, kan hidayah itu sangat mahal ya Kak. Tiba-tiba banget pingin mondok, langsung pergi ke pondok di Sidoarjo yang dekat dengan rumah, sekitar sejaman waktu itu. Jadi di sana saya langsung dites sama kiainya, dan kebetulan sudah ditutup Kak itu pendaftarannya, karena buya saya tuh nggak mau kalau pondok itu jadi buang-buangan anak yang nggak masuk negeri gitu. Nah makanya waktu itu buya bilang habis dites, kalau emang pingin mondok kamu besok juga harus ada di sini. Besok banget. Itu udah ada persiapan apa belum Mbak? Belum sama sekali. Jadi kayak baru niat langsung eksekusi, tiba-tiba langsung disuruh besok gitu. Oh luar biasa. Langsung banget tuh beli barang-barangnya, beli perlengkapan semuanya, besok banget siang baru langsung berangkat. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, ternyata kadang ya rencana Allah itu gak pernah salah. Benar. Kita rencana mau masuk SMK Mbak Sita tadi, tapi rencana Allah masuk ke pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran itu Masya Allah banget, suatu hidayah yang tak ternilai harganya. Benar, hidayah itu sangat mahal banget, Masya Allah. Nah kan lulus dari pondok itu Mbak Sita kuliah ke UINSA kan ya? Iya benar. Nah, saat di UINSA nih bertemu dengan UPTQ. Nah boleh diceritakan awalnya gimana Mbak Sita bisa tertarik untuk bergabung di keluarga besar UPTQ? Apakah ada sosok yang ngajak gitu, teman atau siapa, atau memang keinginan sendiri Mbak Sita? Oke, baik. Jadi saya kenal di UPTQ itu sebelumnya pernah dikenalin nih sama teman saya yang kebetulan juga teman dari pondok. Bilang kalau ada ini loh Kak, ada organisasi UPTQ gitu. Jadi saya ngiranya kan nanti kalau kita keluar kuliah itu kan susah ya untuk mencari lingkungan yang Qurani, dan saya rasa UPTQ adalah platform yang pas untuk menjaga hafalan saya, untuk mendapatkan lingkungan Quran itu juga, kemudian simak-simakan itu sangat pas. Jadi saat itu juga saya hafal dan saya daftar, terus langsung interview, dan interview itu dites sama ketum UPTQ tahun 2023 Ustadz Ilham Syufi waktu itu. Nah itu kan masih pandemi ya, jadi ya setoran masih online benar, masih online. Jadi alhamdulillahnya lolos gitu. Dari situ akhirnya kayak wah ini terbuka nih untuk kesempatan-kesempatan yang lain. Maksudnya UPTQ ini adalah jalan saya untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi dari teman, dari tempatnya. Oh iya, berarti dapat informasi dari teman, kebetulan sejalan dengan visi misi Mbak Sita sebagai penghafal Al-Quran gitu kan ya. Kan kegiatan kita juga menghafal setoran segala macam. Tertarik untuk bergabung, akhirnya alhamdulillah lolos interview. Nah selama di UPTQ apa sih kesan atau pengalaman yang paling berkesan dalam diri Mbak Sita gitu? Sangat banyak sekali ya, sesuai dengan jargonnya apa Syifa? Kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Ya, itu sangat, menurut saya sangat masuk sekali ya. Selain yang paling berkesan adalah setorannya, yang pertama itu adalah saya banyak belajar dan bertumbuh di situ. UPTQ itu tidak hanya platform menghafal saja, tidak hanya platform yang mendapatkan lingkungan Qurani saja, tetapi di situ saya bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya ada latihan MC formal, itu baru pertama kalinya saya latihan MC formal. Kemudian yang kedua ada
misalnya sertifikat, membuat sertifikat ya. Jadi saya juga pernah untuk latihan seperti itu. Kemudian juga ada kita mengurus event yang sangat ada setiap tahun yang sangat besar, event tentunya festival Qur'ani. Jadi disitulah akhirnya saya tuh kayak merasa terasah gitu. Seperti yang kita tahu bahwa tingkat kedewasaan seseorang itu kan bisa dilihat ketika dia sudah berani meletakkan beban di pundaknya gitu ya kan, sebanyak apa berat amanah di beban pundaknya gitu. Ketika seseorang itu sudah mengemban suatu amanah, itu kan pasti akan ada menghadapkan solusi masalah-masalah gitu kan. Setelah ada masalah, kita bisa menemukan solusi, dan saat solusi itu dieksekusi, kadang kita gagal ya kan, nggak selamanya berhasil ketika di organisasi. Tapi dari situlah akhirnya kayak ngerasa, oh kita itu bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru tersebut, bisa belajar banyak hal, dan nggak kerasa ternyata UPTQ itu adalah sebuah transformasi ilmu, di mana ilmu komunikasi, kepemimpinan, kemudian bernegosiasi, menghadapi masyarakat, ya nggak cuma menghafal, tapi semua itu bisa didapat di UPTQ gitu. Jadi yang paling berkesan yaitu, oh ya satu hal menarik lagi juga, saya jadi duta itu awalnya kan dari UPTQ. Dari UPTQ saya gagal jadi duta festival Qur'ani, tapi dari situlah akhirnya saya kayak muhasabah diri, kayak oh ternyata aku kurang di sini ya gitu. Nah dari UPTQ lagi itu, dari duta festival Qur'ani yang akhirnya saya gagal, tapi saya bisa membuka peluang duta di yang lain gitu. Jadi UPTQ ini bukan hanya platform menghafal atau lingkungan saja, tapi lebih dari itu, sangat-sangat banyak sekali. Tapi ada juga Kak yang paling menarik dari setorannya gitu. Nah setoran ini akhirnya membuat saya punya komunitas sendiri Qur'ani di luar gitu. Oh iya betul ya teman-teman, UPTQ itu bukan cuma tempat ngaji loh, tapi tempat kita berproses. Saya juga dulu awal pertama belajar jadi moderator itu ke Mbak Sita loh. Ini Mbak Sita secara langsung. Terus setoran juga pernah ke Mbak Sita. Masya Allah. Masya Allah. Iya ya, lu pernah awal-awal dulu ya. Iya, awal-awal semester berapa ya? Semester 1 semester mungkin. 1 itu iya. Ke Mbak Sita saya setorannya. Meskipun kadang di tengah jalan ada rintangan lah. Bener-bener. Tapi alhamdulillah bisa istiqomah kok. Syifa masih bisa aktif walaupun kuliahnya padat, jadwalnya padat, organisasinya jalan, ngajinya juga jalan, alhamdulillah. Ya, itu kan jargon UPTQ. benar. Nah Mbak Sita nih, kan Mbak Sita aktif bukan cuma di ranah Qur'ani ya, tapi di public speaking juga, apalagi menjadi influencer di media sosial dan host di salah satu channel YouTube ya Mbak Sita. Oh iya. Benar. Nah, bagaimana sih awalnya Mbak Sita bisa tertarik buat terjun atau berkecimpung di dunia public speaking itu? Benar. Jadi saya tertarik di dunia public speaking itu sebenarnya ya karena saya daftar di salah satu pageant public speaking gitu, dan kebetulannya saya juga menjadi winner saat itu. Saya masih maba, Syifa. Jadi tahun 2021. Yang saat itu saya hanya bermodalkan skill ngabdi waktu itu. Saya kan ngabdinya kan bisa dibilang 3 tahun, tapi ngabdi yang full itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu saya maksimalkan selama mengabdi gitu. Saya percaya, karena saya santri, saya percaya adanya hikmah gitu. Ketika kita sudah hikmah kepada guru kita akan mendapatkan barokah itu sendiri. Jadi murni bukan karena kelebihan saya di public speaking, tapi karena saya berani dan mau untuk menjadi seorang abdi guru waktu itu, mengabdi selama 2,5 tahun, yang akhirnya skill public speaking saya ini terasa gitu. Nah dari situlah ketika daftar kok kebetulan juga menjadi winner gitu. Dan ketika menjadi winner, saya berani juga untuk membangun personal branding gitu. Kan kendalanya orang-orang sekarang tuh banyak ya, Syifa, kadang menang, kadang ikut apa gitu, tapi malu untuk diekspos gitu. Padahal sekarang tuh di era digital, karena kita itu di era siapa yang terlihat dia yang dapat gitu. Jadi menurut saya personal branding itu penting banget. Nah ketika saya menjadi winner di salah satu pageant public speaking itu tadi, sebenarnya kemampuan MC saya, kemampuan moderator speaker tuh belum ada sama sekali gitu. Jadi itu baru pertama kalinya mungkin MC pernah untuk mencoba keluar dari zona nyaman. Ketika saya mencoba membangun personal branding, entah itu di Instagram, kemudian di WA, secara otomatis teman-teman itu kayak langsung mengafirmasi dan memvalidasi, oh ternyata Sita ini bisa loh public speaking gitu.
cuma lihat di gambarnya doang, Iya. nggak lihat kayak gimana penampilan dan performnya saya. Tapi karena personal branding, kita hidup di era siapa yang terlihat dia yang dapat, maka ya udah, akhirnya kesempatan itu selalu datang ke saya gitu. Walaupun sebelumnya belum pernah jadi moderator, takut awalnya Kak, apalagi bisa memoderatori kiai besar Masya gitu. Allah, ya. Nah itu kan yang bikin saya takut ya, tapi tetap berani mencoba. Setelah menjadi moderator, naik tingkat lagi menjadi speaker dan lain sebagainya. Akhirnya dari situlah yang aslinya tuh beneran kayak nggak pernah nyangka aja sih, nggak pernah punya kepikiran ngisi sana sini gitu. Yang saya bilang lagi bahwa ini adalah salah satu berkah dari hikmah dari seorang guru gitu, yang akhirnya menjadikan saya berada di titik ini gitu. Masya Allah. Tapi nggak hanya mengandalkan berkah aja, berani juga untuk mengambil kesempatan tersebut, Syifa gitu. Jadi Mbak Sita berarti berani buat melangkah maju ya Mbak Sita, berani mencoba, berani buat nunjukin bahwa aku tuh bisa gitu. Iya, benar. Jangan Walaupun malu. sebenarnya takut. Iya. Pasti Syifa di sini juga pasti ngedredeg ya. Dan itu manusiawi Betul banget. banget, Sita. Itu manusiawi banget. Jadi moderator, jadi MC tuh pasti dredeg gitu, pasti Iya. grogi Betul. gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, dilakuin aja daripada kita nggak nyoba sama sekali tuh kayak rugi loh gitu. Dan biasanya kalau kita sudah sekali terjun, itu bakal ada kesempatan-kesempatan yang lain. Pasti Syifa pernah ngerasain kayak gitu. Iya betul banget Mbak Sita. Pernah kan pertamanya awalnya nyoba jadi MC, terus dipanggil lagi, kadang jadi moderator. Benar. Itu emang salah satu kita berani mencoba satu kali, ya kesempatan Kan datang. bener. Kesempatan akan datang, walaupun kita kadang nggak bangun personal branding ya, tapi Iya. karena orang tuh melihat, oh ini pernah pengalaman loh, Iya, itu betul. jadi kesempatan yang lain gitu, Ya, membuka Masya Allah. peluang kesempatan yang lain. Iya. Menurut Mbak Sita, seberapa penting sih skill komunikasi atau bagi anak muda gitu di masa yang serba digital ini? Kayak gitu. Tentunya sangat penting sekali ya Syifa, apalagi kita di era digital. Misalnya gini, analoginya sangat sederhana. Poin dari pinter public speaking adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan, bagaimana kita bisa dipercaya orang lain gitu. Misalnya gini, kamu jadi ketua umum nih, pastikan nanti kamu harus mempunyai skill public speaking. Betul, Gimana kamu caranya ngomong di depan anggotanya kamu biar semuanya juga manut, biar ditaatin perintahnya gitu kan, nggak yang semerawut gitu. Terus juga nggak jauh-jauh, misalnya ada yang jadi pedagang, kan harus pintar-pintar skill public speaking Iya, itu. betul. Kalau nggak pintar, pedagang konsumennya akan lari gitu Iya. kan, akan lari. Kemudian juga nggak jauh-jauh, misalnya jadi karyawan, bagaimana skill public speaking yang benar ketika ngomong sama atasan. Kalau nggak gitu pasti dipecat, pasti gagal gitu kan. Jadi Iya. singkatnya, skill public speaking itu adalah bagaimana kita bisa membuat percaya sama orang lain gitu. Jadi sangat-sangat penting sekali. Masya Allah. Tuh. Tapi ya nggak hanya pintar ngomong doang. Kalau ngomong doang mah Bisa orang semua. gila juga bisa kan ngomong-ngomong sendiri. Emang public speaking itu tidak hanya omong-omong doang, tapi juga ada value yang disampaikan gitu. Ada nilai yang disampaikan. Maka caranya ya nggak hanya cuman modal omong, tapi bisa diisi dengan banyak membaca buku, banyak mendengar podcast dan lain sebagainya, biar ada value-nya Ya. gitu. Jadi omong nggak asal omong, Benar. harus ada isinya, harus ada dagingnya. Benar. Tuh. Singkatnya kayak gini, misalnya kita itu bisa membuat orang yang nggak pintar menjadi pintar, yang nggak paham menjadi paham, yang nggak ngerti menjadi ngerti. Itu public speaking gitu. Tuh. Nah Mbak Sita kan sebagai pegiat public speaking juga influencer. Kemudian saya tahu Mbak Sita tuh mendirikan suatu komunitas Quran Iya. bernama Quranic Dreamer, betul ya Mbak Benar. Sita? Nah, mungkin apa sih latar belakang yang melatar belakangi Mbak Sita membangun komunitas tersebut gitu Mbak Sita? Ya, jadi latar belakangnya tentu dari UPTQ ya Wah, teman-teman Masya semuanya, Allah. dari teman-teman Qurani semuanya. Jadi UPTQ, saya kebetulan waktu itu di semester 3 insya Allah itu setoran secara online, dan saya tuh suka nih iseng-iseng bikin story atau enggak gitu, bikin story WA Instagram yang kemudian iya. diupload menjadi konten gitu ya, tentang Qurani. Lah kok ternyata alhamdulillah FYP gitu, kayak banyak sekali yang nanyain tentang komunitas tersebut gitu. Padahal sebenarnya saya juga dari PTQ gitu kan, menjadi musyrifah yang kebetulan iseng-iseng aja gitu. Ternyata banyak menanyakan dan banyak yang butuh. Nah dari situlah akhirnya ngerasa, oh kayaknya saya ini harus membuat sebuah komunitas sendiri gitu, karena banyaknya permintaan itu dari teman-teman di komentar, kemudian di DM juga menanyakan
Terus akhirnya tergetuklah. Nah saya bingung gimana mulainya gitu. Nah mulainya akhirnya cobalah ikut persyaratan dari UPTQ gitu, disamain gitu, yang persyaratannya dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nah itu. Dan alhamdulillah di batch pertama itu pecah telur nih Syifa. Pecah telur sampai 100-an lebih yang banyak daftar. juga ya? Banyak sekali gitu, karena memang yang saya batasin kan dari surah Ad-Duha sampai Iya, An-Nas gitu. betul. Jadi banyak sekali yang daftar gitu. Terus saya mikir hanya evaluasi dari Quranic Dreamer ini sebenarnya bukan wadah ziyadah, tapi wadah untuk murojaah. Bagi teman-teman yang memang ngerasa punya hafalan Quran tapi nggak ada partner, ya nggak ada tempat untuk menjaga hafalannya. Nah disinilah Quranic Dreamer ada gitu, dan ini gratis tanpa dibiayai apapun, tanpa dipungut biaya apapun gitu. Jadi dari batch pertama, batch kedua, batch ketiga, dan alhamdulillah yang ikut dari pertama itu ada dari mahasiswa Al-Azhar. Jadi tidak seluruh Indonesia saja, tapi bisa sampai ke luar negeri. Ada yang dari Aceh, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kemudian ada dari Balikpapan juga gitu. Terus yang di batch 3 di Gongnya itu pernah nih sampai ada orang yang tiba-tiba ngechat ngisi di Google Form itu domisilinya di Barcelona. Gitu. Jauh banget. Iya Syifa, jadi saya kira itu sebuah lelucon belaka, kok bisa-bisanya ngisi form itu Barcelona. Iya, Barcelona. Saya kira ini paling suka bola gitu. Ternyata waktu interview kan ada interviewnya, jadi ada seleksi berkas dulu. Untuk gunanya untuk apa? Untuk menyeleksi perolehan juz gitu. Jadi yang diutamakan itu yang sudah hatam, yang 30 juz yang emang benar-benar prioritaskan itu ya Kak, gitu. Yang sudah hatam itu emang yang membutuhkan murojaah bareng itu. Nah akhirnya waktu interview tuh setelah lolos seleksi berkas langsung interview. Nah interview kok pagi gitu, saya belum ngeh, loh ini pagi kok dari mana ya. Terus waktu ditanyain domisilinya dari mana Kak gitu, dari Barcelona. Loh oh beneran dari Barcelona. Saya kira bercanda gitu. Iya, jadi beneran. Oh ternyata beneran, beliau itu mengantarkan suaminya yang lagi studi doktoral di Spanyol gitu. Jadi alhamdulillah kayak ngerasa tahu ini dari mana gitu, tahu ini dari teman, diajak teman. Terus juga ada bilang dari IG juga. Ada juga nih Syifa yang ngechat plus 601 waktu itu. Wah, saya kaget tuh. Negara apa tuh Kak? Ya 01, saya langsung search kok bisa ini 601. Bukan plus 601, plus 01. Plus 01. Iya insyaallah ya. Ya gitu lah, 01. Terus tiba-tiba saya carikan di Google, ternyata dari Amerika. Gitu. Dan itu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah beasiswa di Kanada gitu. Masya Allah. Dan dia di sana kan ngerasa kayak kurang Qurani lingkungannya, kemudian pin menjaga hafalannya yang saat itu juga beliau sudah 12 juz. Maka dari itu membutuhkan yang namanya komunitas yang namanya Quranic Dreamer. Nah, dari situlah akhirnya kayak saya tuh merasa oh ternyata Quranic Dreamer ini banyak dibutuhkan loh oleh orang-orang gitu. Tidak hanya sebatas kalangan kita aja, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri itu sangat membutuhkan itu gitu. Ya, karena memang satu lagi ini adalah gratis ya, jadi mungkin banyak peminatnya. Mungkin dari teman-teman nih UPTQ ya keluar bisa membangun juga gitu, mendirikan juga menjadi founder dan memperbanyak komunitas Qurani ya, apalagi yang secara gratis gitu kepada teman-teman, karena di luar sana banyak sekali yang butuh yang namanya partner setoran gitu. Boleh diikuti nih jejak Mbak Sita ya buat teman-teman yang ingin mendirikan komunitas itu. Benar. Sangat bermanfaat untuk orang-orang yang di luar sana yang ingin mencari partner setoran, mencari partner untuk murojaah. Benar. Itu ya Mbak Sita. Nah, dari Quranic Dreamer itu apa sih kayak visi misi dan tujuannya yang dari Quranic Dreamer? Jadi Quranic Dreamer tuh Quranic seperti dengan namanya. Dia adalah seorang hafizah, seorang yang Qurani. Kemudian Dreamer adalah seorang hafizah yang memang memiliki banyak impian yang sangat tinggi, punya aspirasi yang kuat, kemudian pingin punya cita-cita bermanfaat. Nah, Quranic Dreamer ini adalah sebuah platformnya gitu. Jadi di Quranic Dreamer ini tidak hanya menghafal saja, tapi teman-teman bisa melatih skill juga, karena ada volunteernya nih Syifa. Ada volunteer, kemudian ada musyrifah, ada pendaftaran musyrifah bagi yang pingin menyimak-nyimak aja atau pingin setoran juga itu bisa. Kemudian juga volunteernya juga non fee ya, pingin melatih skill editnya gitu. Ada yang humas juga bagaimana cara berinteraksi dengan orang gitu. Jadi Quranic Dreamer bukan hanya tempat menghafal, tapi juga tempat muslimah semuanya
untuk menjaga hafalan Qurannya, untuk saling support, untuk saling menyalurkan aspirasi dan bermanfaat untuk yang lain. Karena di situ ikhlas gitu. Masya Allah. Hanya mengandalkan mungkin infak dari anggota Quranic Dreamer atau orang-orang followers dari Quranic Dreamer itu sendiri gitu. Dan Masya Allahnya sekali nih Syifa, saya cerita ya. Iya, boleh. Ketika saya awal pertama membuka Quranic Dreamer, itu Allah itu kalau kita sudah punya niat baik itu kan banyak sekali ya niat-niat atau peluang itu semakin terbuka gitu. Banyak, ada satu orang itu yang ngirim 2 lusin Quranic, Masya Allah. Quran custom yang bertuliskan label Quranic Dreamer gitu. Jadi alhamdulillahnya saya bisa mengapresiasi anggota-anggota yang aktif setoran ya dari Quran tersebut. Ada juga yang ngirim mukena secara tiba-tiba gitu. Masya Allah. Katanya ini ya untuk yang hafal Quran gitu, semoga nanti ketularan di anak saya, seperti itu. Masya Allah banget ya Mbak Zita. Itu jadi alhamdulillah selama saya membuka Quranic Dreamer ini gak ada sama sekali saya mengeluarkan sepeser pun gitu. Dan lebih Masya Allahnya itu tidak hanya memberi Qurannya aja Kak, jadi uang ongkir, kemudian bungkusnya, kemudian kayak pokoknya segala perlengkapan untuk paketnya saya cuma tinggal ngantar aja atau diambil, itu sudah ditanggung sama yang ngasih gitu. Jadi luar biasa sekali, Allah tuh ngasih kemudahan gitu loh. Kalau kita punya niat baik, ternyata Allah juga memberikan kemudahan untuk menempuh jalan tersebut gitu. Jadi selama saya membuka Quranic Dreamer tuh capek sih iya tentu, cuma untuk masalah biaya itu sudah Allah sendiri yang tanggung. Ada aja orang baik gitu ya. Kadang kan kita berbuat baik, Allah juga pasti bakal mengirimkan orang-orang baik buat kita juga. Benar. Masya Allah ya Mbak Sita. Nah, mungkin selama mendirikan atau membangun komunitas di sosial media ini, apa sih Mbak Sita tantangan atau rintangan yang pernah Mbak Sita lewati gitu? Kalau tantangan ada, yaitu saya juga capek. Saya kan juga punya kesibukan nih. Iya, betul. Coba, jadi saya punyanya itu kan bukanya itu mulai semester 3. Jadi saya pernah di sela-sela rapat malah nyetorin teman gitu. Kemudian ketika student exchange yang lain lagi nongkrong rapat tipis-tipis gitu, saya malah nyimak teman, saya malah edit juga pamflet gitu, saya malah ngurusin storynya teman-teman gitu. Jadi hambatannya adalah di saya sendiri gitu. Saya kurang bisa memanage waktu yang tepat. Ini gimana sih yang benar-benar fokus gitu. Terus yang kedua hambatannya adalah karena ini adalah gratis, jadi banyak sekali orang-orang itu yang ketika sudah lolos itu kayak ngerasa kan nggak bayar gratis, jadi meremehkan gitu. Ya walaupun ada absenan ya, walaupun ada rewardnya tuh kadang untuk yang sadar-sadar aja yang setoran gitu. Nah, maka dari sini Quranic Dreamer ini setiap 3 bulan sekali, dan rencananya ini mau sebulan sekali. Gunanya apa? Untuk memfilter mereka-mereka yang males-males, yang ternyata nggak aktif setoran gitu. Jadi biar Quranic Dreamer ini wadah buat orang-orang yang emang pingin aja gitu, yang ambis sama setorannya. Karena emang malas tuh kan nular ya. Iya, betul. Nular banget. Jadi kalau di grup sudah ada absenannya, sudah aktif, tapi kalau ada satu yang malas kan akhirnya wah anak ini nggak setoran, ya usah aku kenapa nggak setoran gitu. Kan kita ya akhirnya memfilter selama 3 bulan, dan rencana sekarang mau sebulan aja untuk mengantisipasi kemalasan tersebut, hambatan tersebut gitu. Ya namanya dalam melaksanakan suatu kegiatan, apalagi membangun komunitas itu nggak mudah, ada aja ya rintangan tantangannya gitu Mbak Sita ya. Iya benar. Nah mungkin masuk segmen akhir, apa sih menurut Mbak Sita arti menjadi seorang hafidhoh apalagi di era digital ini? Benar. Jadi saya mengutip dari dawuhnya Ustadz Adi Dayat bahwa seorang yang menghafal Al-Quran itu bukannya selesai 30 juz gitu. Seorang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa ingin berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa murojaah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, itu yang disebut menghafal Al-Quran. Jadi yang misalnya punya hafalan 1 atau 2 juz itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya wafat itu tetap dia bisa disebut ahlul Quran gitu. Jadi penghafal Al-Quran itu bukan yang hanya 30 juz, tapi mereka yang senantiasa pingin berinteraksi, senantiasa pingin sama Al-Quran, itu yang dinamakan ahlul Quran gitu. Nah mungkin kan ada teman-teman di luaran sana yang ingin mulai menghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran tapi ragu, takut untuk tidak bisa istiqomah gitu. Mbak Sita mungkin pesannya gimana untuk kami-kami, untuk mereka-mereka yang sedang berjuang? Jadi saya juga pernah berada di fase kesulitan yang akhirnya tuh saya kayak ngerasa menyerah ya, menyerah. Kembali lagi saya sampai curhat ke teman saya
kira-kira faktor apa nih yang bikin saya tuh merasa kehambat menghafalnya gitu. Teman saya bilang, coba diperbaiki lagi niatnya gitu. Karena memang kan public figure saya dalam menghafal Al-Quran kan Wirda Mansur. Saya melihat Wirda Mansur bisa kuliah di luar negeri, kemudian bisa ke Mekah gratis, pokoknya gitu semua. Nah, mungkin saat itu orientasi saya adalah dunia gitu. Saya pingin menghafal Al-Quran ya karena pingin kuliah di luar negeri. Sebenarnya nggak nyambung ya, tapi saya ngerasa kayak aku pasti bisa gitu. Tapi dari situlah akhirnya kayaknya Allah ini benar-benar ngasih kesusahan biar saya introspeksi diri gitu. Niatnya diperbaiki lagi, kayak muhasabah diri. Tentunya apa sih yang bikin saya ini emang benar-benar pingin menghafal gitu. Niatnya diperbarui terus, dimuhasabah diri. Nanti kalau sudah kenceng emang benar-benar karena Allah, insya Allah nanti Allah akan mempermudah sendiri. Kalau emang belum mudah ya nggak apa-apa, mungkin itu juga wujud kasih sayang Allah biar kita tuh nggak males-malesan. Kan ada kita itu sering nemuin orang yang menghafal Al-Quran udah langsung jadi. Iya betul ya kan, dressnya kurang tapi tiba-tiba udah gitu. Tiba-tiba bisa maju pertama, tiba-tiba bisa lancar gitu kan. Tapi apa efeknya adalah kurang dress, kurang murojaahnya gitu kan. Nah mungkin bisa jadi untuk yang kita susah-susah itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar tetap istiqomah sama Al-Quran, agar tetap dekat dengan Al-Quran gitu. Jadi diambil positifnya aja gitu. Selagi niat kita benar, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena emang setiap manusia kan diberi kemampuan yang beda-beda ya. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tetap yakin bahwa nanti akan ada kok kebahagiaan di ujung sana dan Allah nggak akan tidur, Allah nggak akan lupa gitu sama perjuangan hambanya gitu. Perbaiki niat ya Mbak Sita ya. Bener. Lillahi ta'ala. Nah untuk ini kan Mbak Sita pernah bersinggah sebagai keluarga di UPTQ. Mungkin pesan-pesan buat adik-adik untuk kita, untuk kami yang sedang berproses di UPTQ Mbak Sita. Benar. Jadi untuk teman-teman semuanya yang merasa bahwa UPTQ adalah sebuah platform yang tepat untuk mengasah bakat, minat dan juga passion, jangan lupa untuk memaksimalkan semuanya di UPTQ itu. Kalau misalnya teman-teman punya skill di edit, ya nggak apa-apa, edit terjun ke media atau ke sekre ya, suka ngedit pamflet atau yang lain, ngedit sertif gitu. Kalau teman-teman punya skill public speaking ya boleh langsung ke divisi acara gitu. Pokoknya jadikan UPTQ ini emang menjadi ladang untuk tumbuh berkembang, karena suatu saat nanti kamu akan sadar bahwa UPTQ ini bukan hanya sekedar organisasi, tetapi juga tempat untuk kamu tumbuh berkembang, bahkan untuk menemukan jati diri kamu yang versi lebih baik gitu. Karena saya merasa saya berada di titik ini ya karena pengalaman saya di UPTQ gitu. Nah sebelum kita tutup, closing statement dulu dari Mbak Sita. Oke, closing statement langsung ini ya. Tentang apa nih, untuk penonton setia atau untuk PTQ semuanya? Semuanya. Semuanya ya, mencakup ya. Oke teman-teman, jadi pesan saya untuk terakhir yaitu saya selalu punya prinsip dalam hidup, al-hayatu kathalji istamta' biha qabla an taduba, bahwa kehidupan ini adalah seperti halnya es, nikmatilah ia sebelum ia mencair. Jadi teman-teman manfaatkan apa yang menjadi amanah kamu, apa yang menjadi fokus kamu sekarang, fokuskan ke bidang tersebut gitu. Bersyukurlah dan manfaatkan dan semaksimalkan mungkin apa yang Allah tempatkan, di mana Allah yang menempatkan kamu, maksimalkan sebaik mungkin di mana Allah menempatkan kamu di situ gitu. Kalau misalnya kamu pingin menjadi guru, jangan kamu pingin jadi dokter. Kalau pingin jadi dokter, jangan jadi pengusaha. Kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, ya udah di situ tekunilah. Kalau emang menjadi pengabdi di UPTQ, ya itu di situ maksimalkan amanahnya gitu. Karena ar-ridha bil iqamah huwa ainul karamah. Ridha dengan tepat yang Allah pilihkan bagimu itu adalah sebuah karomah. Jadi maksimalkan apa yang menjadi amanah teman-teman semuanya saat ini gitu. Karena bisa jadi ya ketika kita sudah memaksimalkan di tempat Allah mengasihi kita, tempat Allah menempatkan kita di situ, bisa jadi Allah memberikan keberuntungan di dua hal tersebut, entah itu di dunia dan di akhirat juga. Jadi sebagai seorang menghafal Al-Quran tidak menuntut pungkiri bahwa membatasi diri untuk berkembang. Teruslah berkembang, upgrade diri, dan juga senantiasa suka mencoba hal baru selama hafalan kita
tidak lupa, kemudian tidak berantakan, teruslah melangkah gitu, selagi bermanfaat dan bisa mewarnai hidup kamu gitu. Itu. Masya Allah sekali ya, di podcast kita kali ini banyak mendapatkan insight baru dari narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, sebelum kita tutup boleh dong jargon UPTQ dulu Mbak Sita. Masih ingat lah. Ayo gimana? UPTQ sejati kok. Salam UPTQ. Kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Nah, mungkin saya Syifa Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and aktifkan alarm betul. biar nggak ketinggalan video dan podcast terbaru dari channel official UPTQ Winsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.